Wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya dengan Eri Yudia Mulyani akan menjelaskan kaitannya dengan distribusi dan penyimpanan karbohidrat. Untuk pertama kali akan saya sedikit ulas kaitannya dengan metabolisme karbohidrat, di mana kita tahu bahwa proses katabolisme adalah proses pemecahan energi yang terdiri dari dua pathway metabolik terhadap monosakarida katabolism. Jadi di sini ada glikolisis dan asam sitrat ya, siklus asam sitrat. Di mana pada glikolisis ini dari poli atau oligosakarida, pertama kali dia akan dipecah dalam bentuk yang paling kecil yaitu monosakarida dengan enzim ya, bantuan enzim yaitu glycoside hidrolisis. Baik. Beberapa kasus pada manusia, tidak semua karbohidrat ini bisa digunakan langsung ya, diserap dan masuk ke dalam tubuh dan melalui metabolic enzim yang dibutuhkan juga tidak terlihat di sini. Kemudian kita lihat di sini ya, langsung saja bahwa di sini ada protein, karbohidrat, ada lemak ya, fats atau lipid. Jadi pada protein ya, nitrogen ini pada jaringan ini ya masuk ya. Kemudian atau dia dibentuk dalam NH3 masuk ke siklus urea, baru dia akan masuk ke siklus asam sitrat ya. Namun pada karbohidrat di sini akan dibentuk dulu ya, dipecah dulu ya dalam bentuk yang paling kecil dalam bentuk glukosa, fruktosa dan galaktosa. Kemudian dia melalui proses glikogenolisis ya. Kemudian dia dibentuk glukosa fosfat ya. Kemudian dari sini juga ada masuk ke dalam proses glikolisis lagi. Kemudian masuk ke asam pirufat, dibentuk dalam asam pirufat masuk ke dalam siklus asetil koenzim A dan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Begitupun pada lemak, di sini kita lihat dia dalam jaringan masuk dalam fatty acid spiral ya di sini. Kemudian dia langsung masuk ke asetil koenzim A, jalurnya baru masuk ke siklus asam sitrat sehingga bisa membentuk energi atau ATP setelah dia melalui proses elektron transport chain. Oke. Ini distribusi glukos setelah makan ya dalam bentuk glukosa yang disimpan di dalam hati itu dia dalam bentuk glikogen, di dalam lemak ya itu dalam bentuk trigliserid, kemudian dalam otot dia akan bentuk glikogen. ATP yang disintesis yaitu masuk ke otak ya, langsung digunakan di kidney, kemudian di otot. Ya, ini bahasan terkait karbohidrat ya, metabolisme. Kita tahu di sini sedikit kaitannya metabolisme ini adalah sesuatu yang sangat kompleks ya. Semoga ini kita dalam pertemuan ini saya bisa membawa teman-teman sedikit paham atau paling tidak tahu jalur seperti apa yang di dalam tubuh terkait dengan karbohidrat. Baik, metabolic roadmap-nya seperti ini dari glukosa ya, kemudian dia dibentuk menjadi asam pirufat, tadi asetil koenzim A masuk ke siklus asam sitrat. Kalau lemak dia masuk ke fatty acid koenzim A ya, beta oksidasi asetil koenzim A ya, sitrat. Kemudian kalau glukosa yang tidak digunakan dia akan disimpan di dalam hati ya dalam bentuk glikogen. Kemudian di sini dia masuk ke siklus urea kalau dia mau dimanfaatkan. Nah, kemudian dia akan ditransaminasi masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, ini amino asid ya dalam bentuk yang paling rendah dari protein ya, paling mudah diserap daripada protein. Nih, kemudian dia melakukan deaminasi ya, transaminasi masuk ke alfa kotoglutarat dan baru masuk ke siklus asam sitrat. Ya, selanjutnya kita lihat metabolisme energi. Kita tahu bahwa karbohidrat dia akan diserap di dalam tubuh dalam bentuk yang paling simpel. Kemudian kalau fat
itu dalam bentuk asam lemak dan gliserol, protein dalam bentuk asam amino. Sehingga hasil akhirnya adalah dalam bentuk ATP ini. Kemudian kita lihat di sini ya. Dari sini kita lihat ADP ya untuk dirubah menjadi ATP, dan dari beberapa bentuk yang tadi asam pirufat ya hasilkan, kemudian dia masuk ke dalam ATP ya, hasil dari energi ini yang saya pakai itu adalah dia bisa keluar kembali dalam bentuk glukos ya, fosfat, fruktos ya 6 fosfat, dan glukosa 6 fosfat. Ini masuk lagi untuk dibentuk lagi menjadi energi. Ya, ini kurang lebih gambaran penjelasan sebelumnya ya dari protein, polisakarida, lipids ya. Kalau protein dalam bentuk amino asid, polisakarida heksose, pentose ya, dari bentuk yang paling simple. Lipid itu dari jadi asam lemak ya, sehingga ketiga ini bisa masuk ke dalam asetil koenzim A dan siklus asam sitrat, kemudian masuk ke transport elektron dan mengalami oxidative phosphorylation ya, sehingga dia membentuk ATP. Ini terdiri atas 3 step ya. Stage yang pertama ini dalam bentuk yang besar dirubah menjadi yang paling simple ya. Protein jadi asam amino, karbohidrat jadi simple sugar ya. Kemudian fats menjadi fatty acid. Kemudian masuk ke jalur-jalur ini ya, stage kedua. Setelah itu masuk ke stage ketiga di siklus asam sitrat, kemudian masuk ke oxidative phosphorylation, kemudian membentuk ATP. Nah, dari hidrolisis ini ya, untuk makanan yang masuk ke dalam siklus pencernaan ya, diserap, ini sistemnya. Jadi ada bantuan salivary glands ya, kemudian di sini dikeluarkan secret amilase di digest ya, startnya di sini. Kemudian masuk ke perut ya, disekret dengan bantuan HCl, terjadi pemecahan protein dan pepsin. Kemudian ke pankreas di sini ya, kemudian masuk ke hati dan bantuan kandung empedu di sini gallbladder ya, empedu. Dia mengeluarkan garam empedu ya untuk mengemulsify jaringan lemak-lemak ya, untuk menjadi lebih mudah diserap. Baru masuk ke usus kecil ya di sini. Di sini menghasilkan asam amino, heksose sugar ya, fatty acid dan gliserol. Kemudian ini bentuknya untuk karbohidrat ya dengan bantuan enzim ini. Kemudian protein seperti ini, dan fatsnya ada OH ya di sini. Kalau protein tadi kita lihat di sini ada N-nya ya. Kemudian dari sugar ya di sini juga dari bentuk glukos dan atau fruktos, dia masuk ke asetil koenzim A, amino acid terdiaminasi ya. Kemudian fatty acid juga masuk ke asetil koenzim A. Ini ya kurang lebih nanti. Nah, dari sini bagaimana absorpsi karbohidrat? Di sini kita lihat ada laktos, sukros, glikogen ya, kemudian dia dirubah menjadi kodon, glutathione ya, masuk ke jaringan enterosit ya, ke enterosit paling dalam untuk masuk persiapan ke darah. Nah, di glikogen kita akan kenal glikogen. Glikogen adalah glukosa ya, polimer glukosa yang merupakan bentuk yang siap pakai untuk energi. Jadi ketika orang butuh, glikogen inilah cadangan yang mudah untuk dipecah menjadi glukosa dan disimpan di dalam hati ya, kemudian dalam otot. Nah, kontrol dari glukosa ya, di sini kita lihat insulin ya. Jadi ada bantuan hormon insulin yang diproduksi di beta sel di dalam pankreas. Kemudian cadangan ini yang tidak aktif ya, proinsulin ini ya. Kemudian kalau dia ada triggernya ya, ketika misalnya di dalam darah kadar gula darahnya meningkat, sehingga tubuh akan mengeluarkan hormon insulin ini untuk menstabilkan kadar gula darah ya, di mana glukosa ini dibantu untuk masuk ke dalam sel-sel. Seperti ini kontrolnya. Jadi ketika level ya glukosa ini meningkat, maka pankreas akan memproduksi
hormon insulin, kemudian dia akan masuk ke dalam membran sel ya. Ketika masuk, glukos ini digunakan oleh sel atau juga masuk ke dalam cadangan, balik lagi ke glikogen ya, liver atau skeletal muscle. Oke. Kemudian kalau glukagon, dia sifatnya berlawanan dengan insulin. Jadi hormon ini dia merupakan hormon inaktif juga ya, dalam bentuk inaktif yang diproduksi oleh pankreas juga. Jadi di sini kita lihat ketika dia rendah, glukosanya rendah di dalam darah, maka dia akan memaksa pemecahan glikogen ya untuk memecah menjadi glukosa. Seperti ini bentuknya. Jadi ketika dia rendah, maka pankreas akan memproduksi glukagon ya. Kemudian glukagon ini akan masuk ya ke sel hati, sel membran hati ya. Kemudian diproses mengkonvert glikogen untuk menjadi glukosa dan dia masuk ke dalam darah. Selain itu ada hormon epinefrin, adrenalin, fight or flight hormone. Dia efeknya hampir sama dengan glukagon tapi di sini pada jaringan otot ya. Jadi bedanya itu. Kita lihat di sini ya. Jadi di sini ketika ada sesuatu yang menegangkan ya, yang membuat space alien, jadi sesuatu yang menakutkan lah ya. Kemudian dia epinefrin ini akan diproduksi oleh kelenjar adrenal ya. Kemudian target dia masuk ke dalam target sel otot membran ya. Kemudian masuk. Nah, glikogen ini akan dipecah menjadi glukos dan masuk ke dalam darah. Kemudian ini kontrolnya ya untuk kadar gula darah ya, hiperglikemia dan hipoglikemia. Jadi ketika hiper dia biasanya kebanyakan glukosa di dalam darah sehingga di sini insulin yang menstimulasi produksi ya, di sini akan ada stimulasi insulin ya untuk bisa menetralkan. Kalau dia hipo maka dia ada glukagon seperti itu. Nah, masuk ke indeks glikemik. Baik, di sini kaitannya dengan indeks glikemik, kita tahu bahwa indeks glikemik adalah angka yang menunjukkan potensi peningkatan gula darah dari available karbohidrat ya. Suatu pangan yang kita sebut ini tadi indeks glikemik. Dan makanan dengan yang tinggi ya, IG-nya tinggi, berarti makanan ini cepat meningkatkan gula darah daripada makanan yang memiliki IG-nya rendah gitu. Dia tidak akan mudah ya dan cepat dipecah ya. Yang tinggi ini akan mudah cepat dipecah menjadi glukosa kalau dia tinggi. Tapi kalau yang rendah dia agak sulit gitu untuk dipecah menjadi glukosa. Nah, nilai indeks glikemik ini dimiliki oleh semua tipe karbohidrat, baik karbohidrat kompleks maupun karbohidrat sederhana. Jadi kalau misalkan untuk kasus-kasus diabetes disarankan biasanya mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Ini faktor-faktornya ya. Jadi ada faktor tingkat gelatinasi pati ya, mekanismenya seperti ini. Contoh makanannya adalah spaghetti oats ya. Pada fisik makanan di sini roti gandum, rasio amilosa, ya ini kadar pangan ya, kadar serat pangannya. Kalau serat larut dapat meningkatkan viskositas isi intestinal ya, karena dapat meningkatkan air dan memperlambat interaksi antara pati dan enzim pencernaan. Biasanya di sini yang menyebabkan lambatnya proses absorpsi. Ini pada buncis ya, apel, roti putih, dan beberapa jenis sereal sarapan. Ini bisa dilihat nanti cara pengolahan juga ternyata berpengaruh ya, seperti pemanasan, penggilingan dapat mengubah sifat psikokimia suatu pangan seperti kadar lemak dan protein ya, daya cerna serta ukuran pati yang mungkin di sini bisa berpengaruh terhadap zat gizi juga. Contohnya pada jagung manis ya, yang direbus atau dibakar, dan bubur hotong di sini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.